Mungkin ada di antara Anda yang sudah mendengarkan rekaman-rekaman sebelumnya dan akhirnya apa ya? Mulai awas, mulai lebih berhati-hati dan selalu mengamati dinamika di dalam diri Anda, lalu Anda mulai mengamati keterhubungannya dengan apa yang Anda alami sehari-hari ya, yang tadinya mungkin itu dianggap sebagai suatu hal-hal yang biasa, tidak butuh perhatian khusus. Nah, cuman apakah itu baik ya? Dengan seperti itu Anda bisa mulai mengamati pola-polanya, dan kalau kita sudah mengamati pola-polanya, kita tahu mana yang pola yang harus kita hindari dan mana pola yang harus kita ulangi ya. Nah, cuman memahami soal vibrasi ini juga tidak boleh lebay ya, lebay. Begini lebay itu. Kalau dalam bahasa Jawa kan ada istilah begini. Ngono ya ngono, ning yo ojo ngono. Ya, saya ulangi, ngono ya ngono, ning yo ojo ngono. Jadi maksudnya apa? Ya gini, artinya terjemahnya gini. Begitu ya begitu, tapi ya nggak gitu juga gitu loh. Jadi dalam menerapkan vibrasi ini kita juga tidak boleh saklek ya, tidak boleh rigid. Dalam arti kita harus menyadari bahwa alam semesta ini sebenarnya sangat kompleks dan diatur oleh banyak hukum. Seperti permainan sepak bola kan, aturannya bukan hanya offside ya, aturannya bukan hanya handsball, juga ada aturan-aturan yang lain. Nah, hukum vibrasi itu adalah hanya salah satu aturan dari sekian banyak aturan. Makanya tadi saya mengangkat judul vibrasi dan hukum pembelajaran. Tentunya Anda bisa menghubungkan ya dengan lagu yang kita bawakan, Kisah Kasih di Sekolah ya. Jadi hidup ini ya kurang lebih seperti sekolah juga gitu. Jadi begini, kenapa ketika kita memahami vibrasi dan lebay ya, kita menerapkan ilmu vibrasi ini lebay, ini justru bisa menjadi penderitaan baru. Kenapa penderitaan baru? Begini, nanti kan Anda sudah membuat ini nih, membuat sebuah pola-pola ya, mengamati pola-pola. Oh, kalau saya apes berarti vibrasi saya force misalnya. Oh, kalau saya luck ya atau beruntung, vibrasi saya power. Oke ya. Tapi kadang kan ada satu titik di mana ketika kita membuat pemetaan seperti itu, kita lama-lama bisa terjebak pada judgement. Judgement itu menghakimi diri sendiri. Kalau menghakimi diri sendirinya itu baik, it's okay. Yang saya maksud adalah judgement yang jelek. Contohnya gini, misalnya Anda kok apes lagi. Di rekaman sebelumnya saya bilang bahwa curigalah bahwa bisa jadi adalah vibrasi Anda yang mengundang realita itu berulang-ulang. Ya. Tapi juga kita harus hati-hati di sini. Ngono yang ngono, ning yo ojo ngono. Ketika Anda blaming atau judgement ke diri sendiri ya, menghakimi diri sendiri, menilai diri sendiri, wah, vibrasiku jelek. Wah, vibrasiku jelek. Wah, vibrasiku jelek. Wah, vibrasiku jelek. Justru yang Anda jadi terjebak lagi di force. Kenapa? Ketika Anda judgement, menghakimi, Anda akan masuk lagi ke paling bawah, yaitu rasa bersalah. Itu kan paling bawah tuh, termasuk paling bawah. Rasa malu, rasa bersalah itu kan termasuk dua paling bawah yang perlu kita waspadai. Mudah-mudahan Anda masih ingat pembahasan tentang tabel force dan power ya di dua rekaman yang sebelumnya. Nah, lalu harusnya bagaimana? Begini, supaya kita bisa bijaksana mengaplikasikan pemahaman force power ini, kita harus menyadari bahwa hidup ini sekolah. Artinya, memang ada beberapa hal kita tidak bisa maknai itu sebagai apes. Kita sebaiknya memaknai itu kejadian yang kita mungkin berbeda dengan apa yang kita harapkan itu sebagai pembelajaran atau sebagai sekolah. Dan kita bisa belajar ya, kita bisa lihat orang yang paling hebat di dalam praktisi vibrasi kan para spiritualis ya. Kita lihat hidupnya para spiritualis juga
ada hal-hal yang cukup rumit dalam hidupnya ya. Apakah kita sebut itu sebagai vibrasi dia jelek? Juga nggak bisa. Itu sebuah pembelajaran atau sebuah sekolah yang justru membuat kematangan spiritual dia semakin meningkat. Gitu. Jadi gini, aplikasinya gini ya. Misal Anda mau berangkat nih dari kantor, Anda mau berangkat dari maaf. Anda mau berangkat ke kantor dari rumah, Anda sudah paham soal vibrasi, kemudian Anda men-set pikiran Anda, perasaan Anda ya berada di power ya. Sejak dari pagi sudah bangun tidur. Nah, Anda sudah everything's okay. Anda sudah yakin bahwa vibrasi Anda tidak memancarkan getaran-getaran rasa yang buruk. Tetapi kemudian nanti di jalan atau sebelum sampai kantor tiba-tiba ada sesuatu kejadian yang tidak enak. Entah mungkin Anda di jalan ada orang di metro mini meludah kena muka Anda dan sebagainya, whatever ya, contoh keapesan kecil. Anda mungkin waktu itu kan bertanya, aduh kok saya mengalami kejadian yang apes padahal saya merasa berada di power. Jadi Anda saat itu tidak usah terlalu pusing apakah Anda force atau power. Karena ketika Anda langsung judgement, langsung menghakimi diri Anda, aduh aku masih force ini gitu, bisa jadi sebuah penderitaan loh pemahaman vibrasi ini. Nah, ada baiknya pada satu titik kita ya memaknai kejadian itu sebagai pembelajaran. Nah, saya memilih kata pembelajaran ya daripada ujian ya, meskipun mirip-mirip, tapi ujian ini nggak tahu, saya nggak begitu feel-nya dapat ya, tapi saya lebih memaknai ini sebagai pembelajaran. Oh, mungkin belajar sabar, apalagi belajar ikhlas menerima ketika kita mengalami kejadian itu, atau bahkan belajar let it go, belajar melepaskan. Anda lihat bahwa ketika kita bicara soal melepaskan, tidak melekat, bukankah yang banyak mendidik kita adalah bukan rekaman-rekaman begini, yang mendidik Anda ya, yang mendidik Anda lebih mahir dalam melepaskan adalah ketika Anda kehilangan sesuatu yang Anda cintai. Apa misalnya? Anda mencintai sandal Anda, tiba-tiba Anda di mana Anda jalan-jalan, renang, ditaruh di pinggir kolam, tiba-tiba lenyap sandal Anda. Justru itulah yang pembelajaran yang melatih Anda untuk ikhlas, untuk let it go, gitu loh. Ya, ada satu titik kita langsung maknai seperti itu. Lah, kapan kita memaknai sesuatu itu pembelajaran atau penyebabnya vibrasi kita? Jadi, ya tadi, Anda harus memastikan dulu bahwa there's nothing wrong, tidak ada yang salah di dalam diri Anda yang memancarkan vibrasi. Kalau it's okay di dalam, lalu something happen tetap, yang di luar rencana, yang menurut ukuran orang rata-rata itu apes, disitulah letak pembelajaran. Nah, di sini keseimbangan kuncinya. Kalau Anda juga terlalu lebay, dikit-dikit bilang ini pembelajaran, ya. Berbagai keapesan dalam hidup Anda selalu maknai sebagai pembelajaran. Maka di sini kelebayan dalam hal ini pun akan membuat Anda tidak eling lan waspodo, Anda tidak aware dan tidak menyadari, karena bisa jadi itu bukan pembelajaran tetapi sebuah pemberitahuan dari kehidupan ada yang salah di dalam diri. Jadi harus seimbang ya, kapan kita mengatakan ini pembelajaran, kapan ini mengatakan vibrasi kita. Nah, sekarang gini, mungkin ada sebuah pertanyaan. Sejatinya sebenarnya apakah kita benar-benar tahu itu pembelajaran atau itu vibrasi kita? Kita nggak tahu. Nggak tahu persisnya. Kenapa? Kenapa kita bisa nggak tahu? Karena ya begini contohnya ya, karena saya kasih contoh aja. Misalnya Anda mau berangkat kemana? Ke kereta api misalnya ya, Anda atau naik bis lah, Anda naik bis. Anda berangkat ke terminal, kemudian ya tiba-tiba Anda pakai motor nih ke terminal, kemudian di jalan motor Anda gembes gitu loh. Motor Anda gembes di jalan sehingga akhirnya Anda tidak bisa ikut bis yang seharusnya Anda bisa tepat waktu. Bisnya udah berangkat. Nah, saat itu misal Anda mengatakan bahwa itu apes ya. Anda mulai judgement, vibrasi saya sih jelek tadi sehingga ban saya bocor, sehingga saya ketinggalan
bis dan sebagainya. Tetapi jeda beberapa menit Anda atau jeda beberapa jam Anda mendapatkan berita bahwa bus tadi itu ternyata mengalami kerusakan mesin di jalan sehingga dia mogok. Nah, Anda naik bis kan sudah naik bis yang selanjutnya ya. Ternyata bis yang Anda naiki yang beberapa jam kemudian itu menyalip bis yang tadi pagi mogok. Nah, sudut pandang Anda jadi berubah lagi. Oh, ternyata bukan apes ya tadi. Justru saya beruntung. Nah, kita bisa lihat bahwa kita pun sebenarnya tidak punya sebuah batasan yang jelas. Kejadian ini itu benar-benar pembelajaran atau vibrasi kita susah. Ini pokoknya yang penting ukurannya kita feeling saja. Artinya kalau di dalam diri kita terasa tidak ada sesuatu yang mengganggu, yang kita merasa bahwa it's okay, dada kita ini tidak sempit, yang saya sampaikan di rekaman sebelumnya, dada kita ini tidak sempit berarti kita power. Lalu masih terjadi sesuatu happen yang shocking ya kayak tadi, Anda tidak memprediksi telat bisnya ternyata tertinggal, Anda juga tidak memprediksi akan ada ban bocor di tengah jalan. Jadi kita langsung maknai sebagai pembelajaran gitu aja, udah. Why? Tadi yang paling bahaya yang harus kita waspadai dalam aplikasi vibrasi adalah tentang guilty feeling, rasa bersalah. Jadi rasa bersalah ini kan paling bawah yang sebagaimana kita bicarakan di tabel. Rasa bersalah ini bisa merasa bersalah atas sebuah kejadian, merasa bersalah atas orang lain, atau kita sendiri merasa bersalah terhadap diri sendiri gitu loh. Lalu contoh yang paling gampang apa? Rasa berdosa, itu contoh paling gampang. Teman-teman, memang di satu titik rasa berdosa ini adalah satu titik awal untuk kita bisa melakukan perbaikan ya. Karena orang yang tidak punya rasa berdosa, dia akan tetap berada dalam lingkaran perbuatan tidak baik ya. Tapi ketika rasa berdosa ini melampaui kadar dan berkepanjangan, ini akan menjadi penderitaan baru yang justru membuat orang itu mungkin putus asa, akhirnya bisa bunuh diri loh. Atau mungkin sudah kepalang tanggung aku berdosa, nyemplung sekalian tambah dalam. Jadi ada satu titik rasa bersalah ini, guilty feeling ini harus rilis. Nah, salah satu cara untuk merilis rasa bersalah ini adalah kita mengatakan bahwa ini bukan salah kita. Ini adalah sesuatu di luar kita. Apa kita sebut? Ya kata ujian itu loh sebenarnya. Kata ujian itu sebenarnya kita juga kan tidak tahu apakah ini sebenarnya benar-benar ujian atau bukan. Tapi kita katakan ya sudahlah, mungkin ini sebuah pembelajaran buat saya. Ya, saya lebih memilih kata pembelajaran. Yaudah, ini pembelajaran buat saya, buat hidup saya untuk jadi lebih baik. Nah, ketika Anda mengatakan seperti itu, maka tekanan Anda menekan diri Anda berkurang. Jadi, rasa bersalah ini akan rilis secara bertahap dan membebaskan Anda dari situ. Nah, bagi Anda yang beragama Islam ya, agama lain menyesuaikan, makanya kenapa dianjurkan banyak-banyak beristighfar. Itu sebenarnya adalah istighfar itu tujuannya kan untuk kita merasa bersalah, memohon ampun. Lalu kita juga karena memohon ampun kepada Yang Maha Kuasa, kita punya sebuah keyakinan bahwa beliau itu Maha Pengampun, Sang Pencipta itu Maha Pengampun. Sehingga rasa bersalah ini kita lepaskan, kita merasa terampuni akhirnya. Karena kita percaya yang kita sedang hadapi adalah zat yang Maha Pengampun. Nah, disitulah efek perubahan hidupnya. Kalau pada saat kita mohon ampun lalu masih dihantui rasa merasa bersalah, ini yang justru berbahaya. Ya, jadi balik lagi ya, ning ngono yang ngono, ning yo aja ngono. Kita terlalu mudah merasa bersalah ya tidak baik, tapi kalau tidak punya rasa bersalah sama sekali ya tidak baik. Sesuai kadar gitu loh ya. Nah, jadi kata pembelajaran di sini sangat penting bagi kita untuk membebaskan diri kita dari rasa bersalah tadi. Nah, untuk latihannya gimana teman-teman? Untuk teman-teman bisa melihat batas antara vibrasi dan pembelajaran ini. Gini aja deh. Coba teman-teman punya atau pernah main ular tangga enggak? Main permainan ular tangga ya. Nah, permainan ular tangga ini kan ada dadu, ada petak-petak, ada apa tuh bidaknya ya, yang
yang dijalankan. Anda bisa main sendiri, berdua, bertiga, berempat ya. Tapi biar nggak terlalu crowded, maksimum berempat. Karena di situ lapangan permainnya kotak, ada 4 sisi. Kalau Anda perhatikan, yang namanya permainan ular tangga ini sepertinya permainan biasa. Tapi kalau kita perhatikan lebih dalam lagi, lebih jeli, permainan ini saya pernah bahas dalam artikel saya, di website saya, di artikel di Facebook juga. Ini punya satu keunikan. Jadi Anda bisa amati baik-baik bahwa ketika Anda force, Anda ngotot ingin cepat sampai finish, atau Anda iri sama teman dapat tangga, sedangkan Anda merosot terus dapat ular. Ketika Anda berada di area force, perhatikan entah kenapa Anda akan sering sekali kena ular dan Anda kalah. Anda buktikan sendiri ya. Tetapi ketika Anda dominan berada di power, Anda malah lebih mulus perjalanannya. Bahkan bisa nggak kena ular sama sekali. Nah, cuman ada satu kasus di situ. Kenapa ya saya sudah happy, teman kita dapat tangga kita nggak iri, teman kita dapat ular kita juga nggak seneng atas penderitaan orang lain. Kenapa kok kita masih kena ular atau kita kalah gitu loh. Nah, pada saat itulah tadi yang kita bahas, kita harus memaknainya begini. Oh, saya sudah it's okay, tidak ada sesuatu yang saya tidak force, saya power, cuman mungkin ini pembelajaran buat saya kena ular gitu loh. Saya tidak khawatir kena ular, kenapa kena ular? Contohnya gitu. Kenapa kita terperosok di kotak yang ada ularnya? Kalau kita cek ke dalam diri, sebelum itu saat kita melempar dadu tidak ada feel yang bad, kita tetap feel good, kita tidak melekat, ya berarti memang harusnya begitu. Dan beberapa kali kasus dalam kelas privat vibrasi itu ya, ketika ada seseorang yang sudah dekat finish lalu dia nggak dekat finish sih, dia sudah berada di petak nomor berapa dari atas itu, kemudian dia keplorot kena ular, malah dia langsung dapat tangga yang langsung deket sekali, cuman 2 petak dari finishnya. Jadi gara-gara keplorot itu justru dia bisa men-shortcut perjalanan dia untuk mencapai finish. Nah, dalam kasus seperti ini kita bisa lihat bahwa ini yang disebut pembelajaran. Nah, Anda perhatikan saja pola perasaan seperti apa yang masuk dalam ular tangga itu sebagai Anda sedang force power, hubungannya dengan realita di sana, dan apa pola-pola yang di luar itu, itulah yang disebut pembelajaran. Jadi kita bijaksana, kita mengakui bahwa dalam hidup kita ini ada satu kurikulum yang perlu kita pelajari, yang menurut saya merupakan aplikasi dari vibrasi itu sendiri. Kita mengenali rasa malu, mengenali rasa bersalah, bla bla bla, yang kemarin itu yakin, ikhlas, optimis. Itu kan tidak sesuatu yang instan kita peroleh. Itu melalui serangkaian pembelajaran kan. Kita bisa belajar soal keberanian ketika kita menghadapi sesuatu kejadian-kejadian yang mungkin membuat kita takut. Justru disitulah pembelajaran keberanian kita. Bukan berarti kita maknai mudah sekali maknai bahwa ini karena saya mengundangnya dalam hidup saya force. Enggak. Bijaksanalah menggunakan force dan power. Anda bisa menggunakan apapun ya. Enggak harus ular tangga. Anda bisa juga menggunakan permainan lain apa contohnya? Permainan video game. Anda bisa belajar dari situ. Sama aja kok, sama aja prinsipnya. Dan saya pernah sampaikan di rekaman sebelumnya ya, dalam permainan game ini mirip sekali, game komputer contohnya ya, mirip sekali dengan apa yang kita bahas di sini. Dan itu proses dengan kehidupan, bahwa setiap naik level biasanya tantangannya itu lebih tinggi. Anda kalau main game Tetris contohnya ya, yang menyusun balok itu, ketika Anda naik level pasti lebih sulit kan, lebih cepat ya baloknya jatuh, kemudian lebih lebih random atau bagaimana ya, sehingga kita tidak bisa menghancurkan balok-balok yang sama dengan semudah level sebelumnya. Itu dia maksud saya. Nah, begitu teman-teman ya. Kita simpulkan sekali lagi, barangkali Anda masih belum bisa menarik benang merah dari apa yang kita bahas hari ini,
bahwa tema kita hari ini tentang vibrasi dan hukum pembelajaran adalah pembahasan agar kita dalam menerapkan vibrasi tidak lebay, tidak kebablasan. Cermati dalam hidup bukan hanya kita itu ketika force power itu pasti selalu pola-polanya seperti itu, ya. Tapi ada juga ketika kita sudah memastikan kita berada di power pun kita mengalami suatu kejadian yang tidak enak. Belum tentu itu disebabkan kita force, tapi bisa jadi itu adalah sebuah pembelajaran, sebuah kejadian yang memang dikirim oleh Sang Pencipta, oleh kehidupan untuk mendidik kita masuk ke kesadaran yang lebih tinggi. Dan kita bisa lihat bahwa justru hal-hal yang tidak enak biasanya mendidik kita jauh lebih dalam dibandingkan hal-hal yang enak, ya. Ketika kita mengalami kegagalan, kekalahan, justru di situ kita belajar banyak hal dibandingkan ketika kita menang, ketika kita berhasil. Dan kalau Anda pernah nonton film Kung Fu Panda 2, di situ ketika yang Inner Peace ya judulnya ya. Bahwa ingat ya, Inner Peace itu adalah nomor 2 dari atas di tabel power, ya. Ingat rekaman sebelumnya. Nah, bagaimana sih untuk mencapai Inner Peace ini? Waktu si Po, ya, si tokoh dalam Kung Fu Panda ini nanya kepada Master Shifu bilang ada 2 cara kalau kamu ingin apa ya? Ingin bisa menyelami inner peace, ya, kurang lebih begitu. Yang pertama, meditasilah bertahun-tahun. Entah itu sampai belasan tahun, puluhan tahun, meditasilah, berlatihlah meditasi. Tetapi kalau kamu ingin memangkasnya, ada satu cara, yaitu apa? Mengalami penderitaan hidup. Nah, dalam penderitaan hidup itulah kamu akan mengenali inner peace. Jadi, Anda bisa lihat makanya orang-orang berhasil kadang mereka melalui proses penderitaan lalu berhasil. Itu sebenarnya bukan menderitanya yang harus kita tiru, ya. Dia sukses karena menderita, bukan. Tetapi penderitaan itu benar-benar dimaknai dengan bijak, lalu diselami di dalamnya adalah inner peace. Nah, ketika orang sudah mengenali itu dalam sekali, maka dia bisa switch ya dari kegagalan menjadi keberhasilan.